Hai semua, welcome back to Physics Easy. Kali ini kita akan melanjutkan materi optik geometris tentang pembiasan. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan cahaya ketika mengenai bidang batas antar dua medium. Hukum yang berbicara tentang pembiasan adalah hukum Snellius. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum kedua Snellius berbunyi, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Begitu pula sebaliknya, sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal. Ilustrasinya seperti gambar di bawah. Ketika sinar datang dari medium udara ke medium air, maka sinar biasnya mendekati garis normal. Dan jika dibalik, sinar datang dari air menuju udara, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Persamaan Snellius dan indeks bias mutlak. Nah, indeks bias itu merupakan hasil perbandingan dari sinus sudut datang dibagi sinus sudut bias. Indeks bias dilambangkan dengan N. Indeks bias mutlak suatu medium itu dipandang sebagai suatu ukuran kemampuan medium itu untuk membelokkan cahaya. Nah, tabel di samping ini merupakan tabel untuk indeks bias dari masing-masing medium. Persamaan Snellius dirumuskan dengan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana N1 adalah indeks bias medium 1, N2 adalah indeks bias medium 2, sin theta 1 adalah sinus sudut datang, dan sin theta 2 adalah sinus sudut bias. Persamaan indeks bias relatif dirumuskan dengan N21 sama dengan N2 dibagi N1. Hubungan cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang cahaya dengan indeks bias. Untuk cepat rambat dan indeks bias, hubungannya V1N1 sama dengan V2N2. Untuk cepat rambat cahaya dari udara, nilainya tetap ya, 3 kali 10 pangkat 8. Sementara hubungan panjang gelombang dengan indeks bias dirumuskan dengan lambda 1 dikali N1 sama dengan lambda 2 dikali N2. Dalam pemantulan sempurna, kita mengenal istilah sudut kritis, yaitu sudut datang sinar dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Nah, di sini sinar datangnya itu tidak dibiaskan, tetapi akan dipantulkan kembali seluruhnya dengan bidang batas permukaan antar medium berupa cermin datar sempurna. Syarat terjadinya pemantulan sempurna ada dua, yaitu sinar harus datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, dan yang kedua, sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Sudut kritis dapat dituliskan dengan persamaan matematis sin IK sama dengan N2 per N1, di mana IK di sini adalah sudut kritisnya. Contoh soal, hitunglah sudut kritis berlian yang memiliki indeks bias mutlak 2,417 pada saat diletakkan di udara. Dalam hal ini, berarti sinar datang dari berlian menuju ke udara. Oke, kita gunakan persamaan sin IK sama dengan N2 per N1 sama dengan 1 per 2,417. Jadi, IK sama dengan sin inverse dari 0,41373 sekian-sekian, hasilnya 24,4 derajat. Pembiasan cahaya oleh prisma. Perhatikan gambar berikut. Paling atas ada beta. Beta di sini adalah sudut pembias prisma, sedangkan dou adalah sudut deviasi. Untuk sudut pembias pada prisma dapat dituliskan dengan persamaan matematis beta sama dengan R1 ditambah I2. R1 sudut bias dari sinar masuk dan I2 sudut datang dari sinar keluar.
Selanjutnya, untuk mencari sudut deviasi dapat menggunakan persamaan Do sama dengan I1 plus R2 dikurang beta, di mana beta adalah sudut bias prisma. Untuk mencari sudut deviasi minimum dapat menggunakan persamaan N2 per N1 dikali 1 dalam kurung dikali beta. Contoh soal yang pertama, suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat 7 meter datang dari udara ke balok kaca yang indeks biasnya 1,5. Hitung panjang gelombang dalam kaca. Dari sini kita bisa menggunakan persamaan hubungan panjang gelombang dan indeks bias. Nah, ini untuk yang variabel diketahuinya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan N1 dikali lambda 1 sama dengan N2 dikali lambda 2. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. N1 adalah indeks bias untuk udara, nilainya 1 ya. 1 dikali 6 kali 10 pangkat 7 sama dengan 1,5 dikali lambda 2. Jadi lambda 2-nya itu sama dengan 6 dibagi 1,5 kali 10 pangkat 7. Jawabannya 4 kali 10 pangkat 7 meter. Contoh soal berikutnya. Sebuah prisma memiliki sudut pembias 10 derajat dan indeks bias 3/2. Sudut deviasi minimum yang dibentuk bila prisma di udara dan air berturut-turut adalah. Sekarang kita perhatikan untuk besaran-besaran yang diketahui. Ada sudut pembias yang kita beri lambang beta 10 derajat. Kemudian indeks bias prismanya yaitu indeks bias untuk medium keduanya 3/2. Kemudian untuk indeks bias udara itu nilainya 1 dan indeks bias air nilainya 4/3. Dari sini kita bisa menggunakan persamaan untuk deviasi minimum sama dengan dalam kurung N2 per N1 min 1 dikali beta. Tinggal kita masukkan aja angka-angka yang sudah diketahui, ketemunya 5 derajat. Selanjutnya, jika prisma berada di dalam air, maka kita bisa menggunakan nilai kita bisa menggunakan nilai N2-nya itu adalah N air. Jadi, ketemunya 1,25 derajat. Jawaban yang benar adalah C. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.